teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ardian Syaputra, mahasiswa Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Konstruksi Perkapalan, Universitas Jember. Di video kali ini saya bakalan melakukan suatu percobaan, tepatnya mengenai percobaan hukum Archimedes. Dan video ini juga merupakan sebagai bentuk tugas akhir saya dalam memenuhi ujian akhir semester, tepatnya di mata kuliah Mekanika Fluida. Mungkin kita bisa langsung saja ke percobaannya. Baik teman-teman, untuk di percobaan hukum Archimedes kali ini di sini terdapat beberapa bahan dan juga alat yang bakal kita gunakan di uji coba hukum Archimedes kali ini. Di sini untuk barang-barangnya cukup mudah, bisa kalian dapatkan di rumah kalian tanpa harus membeli ataupun mencari barangnya keluar. Di sini kita hanya membutuhkan 3 buah gelas, dan di sini sudah saya isi air dengan volume yang sama antar masing-masing gelas. Dan juga di sini kita bakal menggunakan telur. Di sini saya punya 4 buah telur, tetapi di sini yang bakalan kita gunakan hanya 3 buah saja. Dan juga ada garam dapur NaCl yang kita gunakan sebagai nanti larutan untuk ditambahkan ke dalam air. Dan juga ada sendok yang dimana di sini saya gunakan sebagai alat untuk pengaduk. Di sini kalian juga bisa menggunakan alat pengaduk selain sendok. Nah, mungkin untuk langsung saja kita bakalan masukkan di gelas pertama, yaitu garam dengan jumlah yang sangat banyak, sekitar 3 sampai 4 sendok. Dan juga pada gelas yang kedua di sini kita bakalan masukkan garam dapur sebanyak sekitar 1 hingga 2 sendok saja. Dan kita aduk. Dan untuk gelas yang ketiga di sini kita tidak memasukkan larutan garam sama sekali, karena nanti kita dari ketiga gelas ini bakal ditemukan hasil yang berbeda di dalam menentukan percobaan praktikum uji coba hukum Archimedes kali ini. Di sini bakal saya adukkan. Baik, mungkin untuk langkah-langkah percobaan bakalan kurang lebih seperti ini. Nanti selanjutnya langkah terakhir adalah bakalan kita masukkan masing-masing setiap gelas 1 telur, dan akan kita lihat seperti apa hasil dari percobaannya. Teman-teman semuanya, setelah saya memasukkan cairan larutan garam pada gelas pertama, di sini saya memasukkan larutan garam yang cukup banyak, dan juga pada larutan di gelas kedua saya juga memasukkan larutan garam yang sedikit, dan di gelas ketiga di sini saya tidak memasukkan larutan garam sama sekali. Kita bisa lihat di 3 kondisi gelas ini mempunyai 3 kondisi yang berbeda-beda, di mana pada gelas yang ketiga ini di sini terlihat bahwasannya telur tenggelam. Nah, hal ini bisa terjadi kenapa? Karena bahwasannya massa jenis si telur dibandingkan dengan massa jenis si fluidanya, si air itu dia lebih besar massa jenisnya, sehingga si telur akan tenggelam. Dan juga pada kondisi yang kedua, pada gelas kedua di sini terlihat bahwasannya telur sedikit melayang di saat diberikan sedikit larutan garam. Hal ini terjadi karena apa? Dengan air yang diberikan larutan garam, maka massa jenis air menjadi sedikit bertambah dikarenakan adanya larutan garam, sehingga larutan garam tersebut menyebabkan massa jenis air sama dengan massa jenis si telur, dan menyebabkan kondisi bahwasannya si telur mengalami kondisi melayang di dalam fluida ataupun di dalam air ini. Dan juga pada saat gelas yang pertama di sini terlihat bahwasannya larutan garam cukup mempengaruhi larutan air. Hal ini menyebabkan larutan air menjadi lebih berat karena ditambahkan larutan garam
yang cukup banyak sehingga massa jenis air menjadi lebih bertambah dan massa jenis si telur menjadi sedikit berkurang. Nah, di sini menyebabkan si telur dalam kondisi melayang. Nah, karena hal ini bisa terjadi karena massa jenis si telur itu lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air. Berikut merupakan bukti pemaparan hukum Archimedes secara sederhana yang bisa kita praktikkan di rumah maupun di sekolah dan juga di tempat lainnya sebagai pembuktian bahwasannya hukum Archimedes bisa berlaku di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin untuk terkait materinya Archimedes bakal saya jelaskan sedikit. Baik teman-teman, di sini saya bakal menjelaskan sedikit tentang hukum Archimedes dari hasil percobaan saya tadi. Jadi hukum Archimedes ini menjelaskan antara hubungan gaya berat di suatu benda jika si benda tersebut dimasukkan ke dalam larutan fluida, di mana larutan fluida yang kita gunakan kali ini adalah media berupa zat cair, yaitu kita menggunakan air. Dan untuk massa jenis benda yang kita gunakan di sini itu adalah telur. Nah, untuk di hukum Archimedes ini ada 3 kondisi, yang itu pertama tenggelam, terus kondisi kedua melayang, dan kondisi ketiga itu terapung. Nah, untuk kondisi yang pertama yang tenggelam, tadi terlihat bahwasannya telur tenggelam di sini menunjukkan bahwasannya massa jenis si benda yaitu si telur itu lebih besar dibandingkan dengan massa jenis si fluida yaitu si air. Nah, selanjutnya pada kondisi kedua yaitu kondisi melayang. Di sini massa jenis si telur sama dengan massa jenis si air dikarenakan massa si air mendapatkan tambahan dari massa jenis dari larutan garam yang saya masukkan tadi. Dan juga pada kondisi terapung, di sini telur mengapung di atas permukaan air, di mana massa jenis si bendanya itu si telur menjadi lebih ringan dibandingkan massa jenis si air, karena massa jenis air menjadi lebih bertambah karena pada larutan yang gelas ketiga ini saya memasukkan garam yang cukup banyak sehingga menyebabkan massa jenis air tadi bertambah. Berikut itulah hasil dari uji coba saya mengenai tentang percobaan hukum Archimedes yang bisa kita lakukan di rumah kita. Semoga dengan video kali ini bisa membantu buat teman-teman semua memahami tentang hukum Archimedes secara sederhana. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf, dan jika dari saya masih ada kekurangan saya juga memohon maaf. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini.